Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bertemu lagi kita dalam pembahasan dilatasi atau perkalian bangunan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, pada suatu dilatasi di setiap titik P pada suatu bidang dipetakan ke satu titik P aksen sehingga OP aksen sama dengan KOP. Titik O disebut pusat dilatasi dan K disebut faktor skala. Titik pusat O, titik asal P, dan titik hasil P aksen terletak pada satu garis lurus. Dilatasi dengan pusat O dan faktor skala K dapat ditulis dengan OK, yang mana bangun diperbesar jika K lebih besar dari 1 atau K lebih kecil daripada negatif 1. Dan B, bangun diperkecil jika K lebih besar daripada 0 dan K lebih kecil dari 1 atau K lebih besar dari negatif 1 dan K lebih kecil daripada 0. Yang ketiga, rumus dilatasi. Dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala K adalah jika P adalah titik koordinat A dan B, maka hasil dilatasi menjadi K dikali A dan K dikali B. Jadi koordinat ini dikalikan dengan skala. Faktor skalanya tadi adalah K. Yang keempat, jika suatu bangun didilatasikan dengan faktor skala K, maka luas bangun hasil sama dengan K pangkat 2 dikali luas bangun semula. Contoh, pada gambar di bawah ini ada titik A, B, dan C, di mana A berada di 1, 2, B 2, 1, dan C 4, 1. Yang membentuk segitiga ABC setelah didilatasikan bayangannya berturut-turut adalah titik, nah kita lihat, diperbesar. Awalnya tadi kecil ya, didilatasikan berarti kalau gambarnya seperti ini maka menjadi diperbesar dilatasinya. Maka titik A menjadi D di sini ya, menjadi 2, 4. Sedangkan yang E ini dari titik B 4, 2. 4, 2. Sedangkan yang F yang ini berasal dari titik C menjadi 8, 2. Oke, ini salah satu contoh untuk gambar sebuah bidang jika didilatasikan maka gambarnya menjadi diperbesar. Oke, kita cari contoh yang lainnya ya. Sekarang contoh yang lain, tentukanlah koordinat bayangan dari titik G di mana 12 dan negatif 18 pada dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala tersebut faktor skala berikut adalah 3 dan negatif 2 setengah. Nah, tadi kalau kita menggunakan rumus maka seperti jawaban di bawah ini, di mana P dengan koordinat AB maka didilatasikan dengan OK, K-nya adalah tadi faktor skala. Nah, maka rumusnya menjadi P aksen K kali A, K kali B. Tadi pertanyaan yang A adalah jika faktor skalanya 3. Maka untuk titik G 12 dan negatif 18 menjadi didilatasikan dengan O 3. Nah, di sini K-nya menjadi 3. Jadi G aksennya adalah K-nya 3 nih, 3 dikali 12 dan 3 dikali negatif 18. Maka hasil dilatasinya menjadi 36 dan negatif 54. Oke. Ya. Maka artinya dia diperbesar menjadi 3 kali lebih dari yang sebelumnya karena faktornya skala. Sedangkan yang B, jika faktor skalanya negatif 2,5, maka kita kalikan sama ya. Ini skalanya negatif 2,5 berarti ini ditaruh di depan, bisa juga di belakang ya. Di sini 12-nya yang di sini ya. Jadi K-nya negatif 2,5 dikali 12 dan negatif 2,5 dikali negatif 18.
Jadi hasilnya yang ini menjadi negatif 30 dan 45. Dengan catatan dilatasi OK artinya dilatasi dengan pusat O dan faktor skala K. Titik pusatnya adalah di O. Contoh soal lainnya. Panjang diagonal belah ketupat ABCD adalah 14 cm dan 20 cm. Di mana AB aksen, C aksen, D aksen adalah hasil dilatasi dari belah ketupat ABCD dengan pusat dilatasi A dan faktor skala 2,5. Hitunglah luas belah ketupat AB aksen, C aksen, D aksen. Nah, di sini kenapa A-nya tidak A aksen? Karena A-nya sebagai pusat, ya. Jadi diketahui di sini ada 14 cm dan 20 cm. Itu adalah panjang diagonal. AC-nya 20 berarti BD-nya yang 14 cm. Nah, sekarang gambarnya seperti ini. Ini sudah ada gambarnya ya, karena yang ditanyakan luas belah ketupat A, B aksen, C aksen, D aksen dengan faktor skala 2,5. Jadi kita hitung luas belah ketupat ABCD, kita hitung dulu belah ketupat yang pertama yang kecil, berarti rumusnya setengah kali AC dikali BD. Setengah kali 20 kali 14 maka 140 cm persegi. Karena faktor skala dilatasinya adalah 2,5, maka luas belah ketupat A, B aksen, C aksen, D aksen sama dengan 2,5 dipangkatkan 2 dikali luas ABCD. ABCD tadi berarti yang ini. Berarti 2,5 dipangkatkan 2, 6,25 dikali 140 maka sama dengan 875 cm persegi. Di sini ada cara yang kedua, yaitu dengan masing-masing menghitung dari panjang diagonal AC dan panjang diagonal BD dilatasikan dengan skala 2,5. Jadi AC aksen 2,5 dikali AC, berarti 2,5 kali 20 maka sama dengan 50 cm. Kemudian B aksen, D aksen berarti 2,5 dikali BD, diagonal BD yaitu 14, berarti 2,5 dikali 14 maka sama dengan 35 cm. Jadi luas belah ketupat A, B aksen, C aksen, D aksen sama dengan setengah dikali, maka kita gunakan hitungan yang baru tadi. A, C aksen dikali B aksen, D aksen, maka setengah dikali 50 dikali 35. Hasilnya sama, 875 cm persegi. Jika tadi dengan cara yang pertama kurang paham, maka bisa menggunakan cara yang kedua. Oke anak-anakku sekalian, silahkan kalian mencoba lagi, mengulangi lagi sendiri agar lebih paham apa yang dimaksud dengan dilatasi pada transformasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.